Kita mendesak kepada kepolisian untuk bersikap adil, untuk bersikap secara profesional. Jadikan polisi sebagai alat negara, bukan alat penguasa. Anggota FPI diperlakukan kasar preman Tionghoa. GNPF Kota Binjai desak Polres turun tangan. Saya nyampaikan bahwa kalau ada orang menodai umat Islam, Anda diam saja. Lebih baik pakaiannya kamu ganti dengan kain kafan. Betul? Kalau tuntutannya ternyata tidak ditindaklanjuti, Hukum mau ditegakkan dan mau akan dihormati oleh rakyat Indonesia, pasti melakukan sesuatu hal yang ada aspirasinya dari masyarakat. Anggota FPI diperlakukan kasar preman Tionghoa. GNPF Kota Binjai desak Polres turun tangan. Ketua GNPF Ulama Kota Binjai mendesak Polres Binjai untuk segera menghentikan praktek judi tembak ikan yang masih marak di Pasar 7 Tandam Hilir, Hamparan Perak. Apalagi setelah peristiwa pada Senin 4 Mei malam, di mana salah seorang anggota FPI yang menegur agar pemilik judi untuk menutup usahanya mendapat perlakuan kasar dari sejumlah warga. Menurut Sani, anggota FPI lantas atas nama Abdul Rahman telah melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Polres Binjai pada Senin lalu. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada Kapolres Binjai agar segera menindaklanjuti keberadaan rumah judi tersebut dan segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Pihaknya tidak terima atas tindakan brutal yang dilakukan oleh para preman beretnis Tionghoa yang membekengi tempat judi yang ada di Tandem Hilir Pasar 7 Hamparan Perak. Kalau Polres tidak turun tangan juga, maka pihaknya yang akan mengambil tindakan dan menutup paksa tempat tersebut. Lebih lanjut dikatakan Sani, hingga kini keresahan warga atas keberadaan rumah judi itu terus terjadi. Warga kerap mengeluhkan agar lokalisasi judi yang ada di seputaran lingkungan Pasar 7 Tandam Hilir itu ditutup. Sepertinya tak ada tindakan dari pihak keamanan, dan pihaknya juga heran kenapa di masa pandemi COVID-19 ini dengan tanpa beban tempat judi yang terletak di sana bebas beroperasi. Terlebih lagi tindakan mereka benar-benar telah mengangkangi program kerja dari Kapolda Sumatera Utara yang salah satunya adalah memberantas judi. Sebelumnya pada Senin 4 Mei malam, Abdul Rahman beserta beberapa rekannya dari FPI mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan di Jalan Pasar 7 Tandam Hilir, Deli Serdang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Abdul Rahman dan rekan adalah untuk menghimbau agar pemilik rumah judi yang ada di jalan itu segera menutup usahanya. Namun kedatangan Abdul Rahman ke tempat tersebut mendapatkan hadangan dari sekelompok warga yang menolak kehadiran FPI. Kita mendesak kepada kepolisian untuk bersikap adil, untuk bersikap secara profesional. Jadikan polisi sebagai alat negara, bukan alat penguasa. Saya nyampaikan bahwa kalau ada orang menodai umat Islam, Anda diam saja. Lebih baik pakaiannya kamu ganti dengan kain kafan. Betul? kalau tuntutannya ternyata tidak ditindaklanjuti, Hukum mau ditegakkan dan mau akan dihormati oleh rakyat Indonesia, pasti melakukan sesuatu hal yang ada aspirasinya dari masyarakat. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, bebaskanlah dirimu, wahai merah putih. Bebaskanlah dirimu dari maksiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Gadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Gadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh sang naga. Garuda dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya kita, pemuda-pemudi Islam, harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah. Wahai merah putihku, wahai merah putihku,
kami anak-anak bangsa, malam hari ini kami merayakan 17 Agustus. Kami bersumpah, kami Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami akan terus berjuang mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia? Jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap susah asal bangsa senang? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap mati asal bangsa hidup? Siap berdarah? Siap hancur? Siap berkorban? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Sosialisasi penutupan tempat judi selama Ramadan, anggota FPI Binjai dikeroyok warga Tionghoa. Dalam menyambut Ramadan yang harmonis, anggota FPI Kota Binjai mencoba sosialisasi dengan pihak pemilik judi yang beroperasi di Binjai agar saling menghargai dan tidak buka di bulan suci Ramadan. Namun tiba-tiba menjadi korban keberingasan oknum preman yang mengaku warga Tandam Pasar 7, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin malam. Anggota FPI Abdul Rahman 48 tahun diserang oleh preman beretnis Tionghoa yang diduga suruhan pemilik judi tersebut. Kronologis kejadiannya, anggota FPI mengadakan himbauan kepada tempat judi tembak ikan yang berada di Kota Binjai. Waktu mereka ingin melakukan himbauan ke Pasar 7 Tandam Hilir, ditemukan tempat judi tembak ikan di sana 2 ruko. Namun ketepatan sedang tutup, maka masa FPI memutuskan untuk balik arah. Sebelum FPI putar balik, oknum preman yang beretnis Tionghoa melakukan provokasi dengan segala macam cara. Dengan masa yang cukup banyak, oknum preman ini telah berkumpul seakan menunggu kedatangan dari FPI. Provokasi yang dilakukan ialah dengan mengatakan bahwa masa FPI mau meratakan kampung mereka. Abdul Rahman mengatakan bahwa pihaknya menghimbau baik-baik di Kampung Tanjung juga lokasi judi tidak ada yang anarkis. Hanya saja pihaknya seakan sudah ditunggu dan mereka seperti menyusun rencana yang terstruktur. Oknum preman Tionghoa memprovokasi warga sekitar dan mempersiapkan pasukan yang cukup banyak. Ratusan massa langsung melakukan perlawanan kepada massa FPI yang jumlahnya hanya puluhan. Di sisi lain, seorang juru warta yang kebetulan meliput aksi tersebut menjadi korban penganiayaan mereka juga. Aryudi secara spontan mengambil handphone untuk melakukan peliputan, namun handphone tersebut ditempel dan jatuh lalu hilang. Mereka bahkan mengintimidasi dengan mencekik wartawan, lalu terjadi kontak fisik yang mengakibatkan luka di pipi sebelah kiri wartawan. Aryudi kemudian membuat laporan ke Polres Binjai, namun pihak Polres mengarahkan laporan tersebut disatukan dengan laporan FPI yang sudah melakukan tindak pelaporan, yang mana pada saat ini tempat kejadian perkara masih berada di wilayah hukum Polres Binjai dengan bukti pelaporan nomor STTLP /206/2020/SPKT/A/Res_Binjai, di mana video tersebut juga ramai beredar di media sosial. Menurut Sani, anggota FPI Lanta atas nama Abdul Rahman telah melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Polres Binjai pada Senin lalu. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada Kapolres Binjai agar segera menindaklanjuti keberadaan rumah judi tersebut dan segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Pihaknya tidak terima atas tindakan brutal yang dilakukan oleh para preman beretnis Tionghoa yang membekengi tempat judi yang ada di Tandem Hilir Pasar 7 Hamparan Perak. Kalau Polres tidak turun tangan juga, maka pihaknya yang akan mengambil tindakan dan menutup paksa tempat tersebut. Lebih lanjut dikatakan Sani, hingga kini keresahan warga atas keberadaan rumah judi itu terus terjadi. Warga kerap mengeluhkan agar lokalisasi judi yang ada di seputaran lingkungan Pasar 7 Tandam Hilir itu ditutup. Sepertinya tak ada tindakan dari pihak keamanan, dan pihaknya juga heran kenapa di masa pandemi COVID-19 ini dengan tanpa beban tempat judi yang terletak di sana bebas beroperasi.
Terlebih lagi, tindakan mereka benar-benar telah mengangkangi program kerja dari Kapolda Sumatera Utara yang salah satunya adalah memberantas judi. Sebelumnya pada Senin 4 Mei malam, Abdul Rahman beserta beberapa rekannya dari FPI mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan di Jalan Pasar 7 Tandam Hilir, Deli Serdang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Abdul Rahman dan rekan adalah untuk menghimbau agar pemilik rumah judi yang ada di jalan itu segera menutup usahanya. Namun kedatangan Abdul Rahman ke tempat tersebut mendapatkan hadangan dari sekelompok warga yang menolak kehadiran FPI.